Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pekerjaan pada pagi hari ini, alangkah baiknya supaya dipermudah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita akan melakukan reference di mana kita akan melakukan pembagian tugas, kemudian kita akan juga membahas kondisi pasien dan juga rencana tindakan. Untuk pelaporan tugasnya dimulai dari bidang satu. Izin melaporkan, Bu. Pasien pertama Nyonya A, usia 25 tahun, P1A0, postpartum normal 6 jam, kondisi membaik, kesadaran hampir 19. Untuk rencana tindakannya, Untuk rencana tindakannya monitoring tanda vital tiap 4 jam, observasi perdarahan, edukasi mobilisasi dini, serta pendampingan menyusui karena ASI sudah mulai keluar. untuk tanda-tanda vital dan evaluasi terusnya bagaimana? Untuk tekanan darahnya 110/70 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, TFU 2 jari di bawah pusat, operasi baik, serta lokea rubra dalam batas normal. Baik, Bu Sari, nanti jangan lupa dilakukan terkait edukasi tanda bahaya ya. Kemudian jangan lupa dilakukan untuk dokumentasi soal. Untuk yang selanjutnya, Bu Bidalina, bagaimana untuk pasiennya? Ya, izin Ibu, untuk pasien kedua Nyonya B usia 30 tahun, P2A0 dengan pos SC hari kedua dengan indikasi CPD. Untuk luka operasi tampak kering dan tidak ada tanda infeksi. Untuk keluhannya bagaimana itu pasiennya? Untuk keluhan ini nyeri luka skala 4/10, tapi pasien sudah bisa duduk dan berdiri perlahan. Untuk rencana tindakannya bagaimana, Bu? Rencana tindakan akan dilakukan observasi luka, ganti balut steril, kolaborasi pemberian analgesik, dan anjuran mobilisasi bertahap. Baik, nanti jangan lupa untuk diedukasi pasiennya ya untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi protein guna mempercepat penyembuhan. Untuk yang selanjutnya, Bidan Dewi, bagaimana untuk pasiennya, Bu? Baik, mohon izin Ibu. Untuk pasien selanjutnya ada pasien dengan nifas, yaitu Nyonya C usia 28 tahun, postpartum hari pertama dengan HB 9,8 gram per dl dan mengeluh lemas ringan. Untuk pasiennya bagaimana tanda-tanda vitalnya? Untuk tanda vitalnya sendiri dengan tensi tekanan darah yaitu 100/70 mmHg dan nadinya 92 kali per menit dengan konjungtiva pucat ringan. Untuk rencana tindakannya bagaimana, Bu? Rencananya pasien ini akan diadakan pemberian tablet FE 1x1 dengan edukasi makanan tinggi zat besi seperti hati dan sayuran hijau, tapi akan dilakukan juga pemantauan terkait tanda vitalnya. Baik Ibu, nanti jangan lupa ya untuk dipantau ya untuk pendarahannya supaya tidak terjadi pendarahan yang berlebih. Baik. Baik Bu Dewi, terima kasih untuk pemaparan pasiennya. Kemudian selanjutnya Bu Maya, bagaimana untuk pasien Bu Maya? Baik Ibu, untuk pasien selanjutnya ada pasien Nyonya D, G2B1A0, usia kehamilan 39 minggu, pembukaannya 4 cm, isnya 3 kali dalam 10 menit. Bagaimana untuk DJJ? Untuk DJ-nya sendiri ada 144 kali per menit, ketubannya utuh. Kemudian untuk kondisi ketubannya? Ketubannya utuh. Ketubannya utuh. Kemudian untuk rencana tindakannya bagaimana itu? Direncanakan untuk dipantau kemampuan persalinannya dengan patograf, observasi DJ tiap 30 menit sekali, kemudian siapkan partuset dan alat resusitasi bayi. Baik Bu. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya Bu Nita, untuk pasien Bu Nita. Baik Ibu, di sini ada pasien kelima dengan pasien Nyonya E dengan B1 penol A0, usia kehamilannya saat ini 37 minggu, tekanan darahnya 140/90 mmHg, kemudian urin ringan pada area mata. Apakah ada proteinurinnya Bu? Ada Ibu, protein urinnya +1 Bu. Baik, nanti kita observasi ketat ya terkait dengan tekanan darahnya, kemudian diistirahatkan pasiennya, jangan lupa juga diedukasi tanda bahayanya, kolaborasi dokter dan juga evaluasi lanjutan. Baik, itu pembagiannya sudah jelas ya. Fokus hari ini kita lakukan monitoring persalinan, kemudian monitoring juga terutama untuk pasien yang berisiko tinggi dan juga dijaga untuk komunikasinya,
Lalu lakukan pencegahan infeksi dan jangan lupa ini yang melewatkan adalah dokumentasi setiap tindakan. Bagaimana Bu? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, selamat bekerja. Baik, kita evaluasi dinas pada pagi hari ini. Kita mulai dengan pasien pertama. Dari pasien pertama, Bu Salih, bagaimana? Baik Ibu, Nyonya A dalam kondisi stabil, ASI lancar, tidak ada pergerakan abnormal. Baik, untuk rencana pulangnya bisa dipertimbangkan besok ya jika nanti kondisi pasiennya sudah stabil. Selanjutnya evaluasi pasien kedua, Bu Lina, bagaimana? Untuk pasien 2, luka SC sudah bersih, tidak ada tanda infeksi, dan jadi berkurang menjadi skala 2/10. Baik, dilanjutkan observasi ya Bu. Untuk selanjutnya Bu Dewi, bagaimana pasiennya Bu? Untuk pasien Nyonya C sendiri sudah minum FE dan untuk tanda vitalnya juga masih stabil tapi masih ada remas ringan yang dirasakan Bu. Jangan lupa untuk diedukasi terkait nutrisi ya. Selanjutnya pasien keempat yaitu Bu Maya tadi ya. Baik Ibu, untuk pasien yang keempat sendiri, Nyonya D melakukan spontan pukul 13.45, bayi perempuan dengan berat badan masih 3.100 gram, panjang badannya 49 cm, akbar skornya 8/9. Apakah ada robekan pasien? Ada Ibu, robekan derajat 1 dan sudah dilakukan penjahitan. Baik, nanti dipantau untuk pendarahannya ya Bu. Selanjutnya pasien dari Bu Ita, bagaimana pasien Bu? Baik, untuk pasien kelima, untuk Nyonya E, tekanan darah pasien sekarang stabil di 135/85 mmHg setelah istirahat, kemudian sedang dilakukan observasi. Baik, ya untuk secara keseluruhan hari ini sudah baik semua. Saya lihat di sini juga tadi dokumentasinya sudah lengkap. Kemudian tidak ada pegawai daruratan dari pasiennya. Lalu di sini kita harus tetap mempertahankan untuk pelayanan dan komunikasi tim yang baik ya. Terima kasih bidan-bidan di sini sudah bekerja sama dengan baik. Apakah di sini ada yang perlu dipertanyakan kembali, terutama terkait kondisi pasiennya dengan jelas? Sudah jelas semua. Terima kasih ya Bu. Kita akhiri pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.